نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Wakhanifitin a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu majlis dari majlis ilmu untuk melanjutkan pembahasan kita dari membaca kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifatu ala kulli muslimin wa muslimah. Kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh setiap muslim maupun muslimah. Sebelumnya kita telah menyampaikan yakni 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap orang muslim dan juga muslimah, yakni 3 perkara yang akan ditanyakan kepada kita seluruhnya di alam kubur kelak, yaitu akan ditanya siapa Rabbnya, kemudian apa agamanya, dan juga siapa nabinya. Tentu saja ketika seorang tidak tahu hal ini, maka akibatnya itu Allah akan menyiksa di alam kubur nanti. Allah akan menyiksa dalam kubur nanti, yakni ketika tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Akan tapi kalau bisa menjawab, dan orang-orang yang akan bisa menjawab ini hanyalah orang-orang yang menunaikan hak-haknya Allah, menunaikan hak-haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan kandungan-kandungan syariat Islam. Nah, kemudian kita juga telah mempelajari di pertemuan yang lalu, yakni 2 pokok agama dan juga kaidahnya. Yaitu yang pertama, agama itu memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua adalah al-inzar 'anil syirki, yakni memperingatkan dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga taghlid fi dzalik, menganggap hal itu adalah perkara yang sangat berat, perkara yang besar, serta memusuhi orang-orang yang berbuat syirik serta mengkafirkan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Demikian pula kita telah mempelajari tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Di antara syaratnya yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu sudah kita sebutkan dalilnya dari Al-Quran, yakni di surat Muhammad ayat yang ke-19 dan juga surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Demikian pula kita telah menyebutkan dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan bahwasannya di antara syarat dari la ilaha illallah adalah al-ilmu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah."
barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui, yaitu berilmu, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia itu akan masuk surga. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dari dalil yang kedua, yaitu dalilul yaqin. Dalil yang menunjukkan bahwasanya yakin adalah merupakan salah satu syarat dari la ilaha illallah. Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qauluhu ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak lain orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Tidak lain orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Innamal mu'minun, tidak lain orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Humma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Maksudnya di sini dia itu memiliki keyakinan, tidak ragu maksudnya adalah dia yakin betul-betul kepada Allah dan Rasulnya. Inilah baru dikatakan sebagai orang yang beriman. Ketika dia tidak ragu dalam keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia baru dikatakan sebagai seorang yang beriman. Setelah dia yakin, yaitu dengan cara tidak ragu, orang yang beriman itu juga melaksanakan tuntunan ataukah tuntutan syariat, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah berjihad. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad dengan harta mereka serta jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Ini Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya al-yaqin merupakan salah satu syarat dari keimanan, yaitu salah satu syarat dari la ilaha illallah. Mu'allif mengatakan, fashtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunuhum lam yartabu. Maka syarat benarnya keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya itu adalah keadaan yang mereka itu tidak ragu. Keimanan yang mereka tidak ragu sama sekali. Maksudnya tidak ragu di sini adalah yakin. Tidak ragu adalah yakin. Dia betul-betul yakin dalam keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya ailam yashukku, mereka itu tidak ragu, tidak syak, tidak ragu-ragu. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah ciri-cirinya adalah mereka tidak ragu. Nah, famal murtabu fahuwa minal munafiqin. Adapun orang-orang yang murtab, yaitu orang-orang yang ragu-ragu di dalam keimanannya, maka dia termasuk dari kalangan orang-orang munafik. Nah, ini dalil dari Al-Quran beserta penjelasannya berkaitan dengan syarat yang kedua dari syarat la ilaha illallah, yaitu al-yaqin. Wa min as-sunnah, dan dari as-sunnah, dari as-sunnah, al-hadits thabit fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Hadis dari Imam Muslim rahimahullah taala. Dan dalil dari as-sunnah, yaitu sebuah hadis yang sabit dalam sahih, itu sahih Muslim maksudnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sudah dulu pernah kita baca di kitab yakni Arba'un fi fadli la ilaha illallah, sudah kita baca di sini. Di sini merupakan dalil tentang syarat la ilaha illallah, di antaranya adalah yakin. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba, di sini abdun sebagai fa'il dari yalqa. La yalqa Allah bihi ma 'abdun. Tidaklah seorang hamba
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bihima, yaitu dengan membawa keduanya, dengan membawa kedua kalimat tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ghairu syakin, dengan tanpa keraguan, fihima, yaitu pada keduanya, dua kalimat tersebut, dua kalimat syahadat tersebut, illa dakhala jannah, kecuali dia itu akan masuk ke surga. Nah, ini juga diantara keutamaan la ilaha illallah, dan juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya syarat la ilaha adalah harus yakin tanpa adanya keraguan sedikit pun. Ya, maka ketika seorang yakin dengan ucapan tersebut, tentunya yakin dengan maknanya dua kalimat syahadat tersebut, maka Rasul menjanjikan bahwasanya orang tersebut akan masuk dalam syurga. Ini hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain dikatakan la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima fayahjibu 'anil jannati. Dalam riwayat lain dikatakan tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan membawa dua kalimat tersebut yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dua kalimat syahadat tersebut, dengan tanpa keraguan pada keduanya, maka ya dia itu akan masuk ke dalam jannah. Nah. Wa Nabi Hurairah aidan min haditsin tawil, man laqitu min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Ya, hadits Imam Muslim rahimahullah taala. Ini juga sudah pernah kita baca di Arba'un Hadisan fi fadli la ilaha illallah. Dari hadis Abu Hurairah, di sana juga ada hadis dari Abu Hurairah, dari hadis yang panjang, yang mana Abu Hurairah menyatakan man laqitu min wara'i hadzal ha'id, barang siapa yang aku temui di belakang tembok ini, ya, itu di belakang tembok Ka'bah, ya, yang dia menyaksikan bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mustayqinan, dalam keadaan yakin, ya, dengan kalimat tersebut hatinya yakin, ya, fabashshirhu bil jannah, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan al-jannah. Ini hadis dari Imam Muslim rahimahullah taala. Ini dalil dari syarat la ilaha illallah yang kedua, yaitu al-yaqin. Setelah seorang harus berilmu, mengetahui akan kandungannya, mengetahui akan maksudnya, dia juga harus yakin dengan ucapannya dan juga dengan maknanya. Nah, kemudian hadis yang ketiga, wa dalilul ikhlas, dalil ikhlas. Nah, qaluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah, hanyalah milik Allah agama yang murni, agama yang ikhlas. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini lanjutannya dari surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Nah, surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ala lillahi ad-dinul khalis, ketahuilah ya milik Allah agama yang murni, agama yang ikhlas, agama yang murni, agama yang ikhlas. Dan orang-orang yang mereka menjadikan sesembahan selain daripada Allah, dari wali-wali yang ada, mereka beralasan, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar supaya mereka itu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan klasiknya orang-orang kafir yang mereka menyembah kepada berhala-berhala. Mereka alasannya tidak menyembah kepada berhala tersebut, tapi cuma sebagai sarana untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi ternyata alasan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hanya akan menerima agama yang ikhlas hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat yang ke-3. Wa qaluhu subhanahu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar supaya mereka itu beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan agama yang lurus hanyalah untuknya. Ini dalil yang sangat jelas, yang masyhur di kalangan kita, berkaitan dengan dalil ikhlas dalam segala hal, dalam segala amalan, dalam setiap ucapan, harus disari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal la ilaha illallah, ucapan kalimatul tauhid, harus didasari dengan keikhlasan. Nah,
Wa min as-sunnah, dan dalil dari as-sunnah berkaitan dengan ikhlas merupakan syarat dari la ilaha illallah adalah al-hadits tsabit fi sahih, yakni sahih Bukhari di sini. Hadis yang sabit dari dalam kitab sahih itu sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Ya. Aw nafsi, ataukah dari jiwanya. Betul-betul ikhlas dalam mengucapkannya, maka dialah orang yang paling berbahagia. Nah, maka dialah orang yang paling berbahagia. Ini hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Wa fi sahih, dan dalam sahih, ya, عن عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang dengan ucapan tersebut dia berharap wajah Allah. Maksudnya ikhlas, hanyalah mengharapkan wajah Allah azza wa jalla, karena melihat wajah Allah ini adalah kenikmatan yang paling nikmat di surga nanti. Nah, maka dengan ucapannya tersebut dia hanyalah berharap akan melihat wajah Allah, yaitu mendapatkan kenikmatan di surga, ikhlas. Ya, bukan karena tujuan dunia, tapi karena betul-betul mengharapkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah haramkan bagi dia neraka. Innallaha harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah haramkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dalam keadaan ikhlas, yaitu berharap dengan hal itu wajah Allah azza wa jalla. Walin Nasa'i fil yawmi wal lailati min hadits rajulain min as-sahabati 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan milik al-Imam An-Nasa'i, yaitu di dalam kitabnya, kitab tentang, ya, amalan sehari dan semalam, dari hadis dua orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mukhlishan biha qalbuhu, yusaddiqu biha lisanuhu illa fataqallahu laha as-sama' fatqan hatta yanzura ila qailiha min ahli al-ard. Wa haqqa li'abdin nazara Allah ilaihi ay yu'tiyahu su'alahu." Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi Dia. Miliknya lah kerajaan dan miliknya lah pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang dia mengucapkan ucapan tersebut, kalimat tersebut, ikhlas dari hatinya, dan lisannya juga membenarkan tentang ucapannya tersebut, kecuali Allah akan bukakan pintu langit untuknya. Dengan betul-betul dibuka, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada orang yang mengucapkannya dari kalangan penduduk bumi. Dan bagi seorang hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihatnya, maka dia berhak, Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Ini keutamanya bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli syai'in qadir, dalam keadaan ikhlas hatinya, kemudian lisannya juga membenarkan ucapannya tersebut, kecuali Allah akan membukakan bagi dia pintu langit, dengan betul-betul dibuka sampai Allah bisa melihat kepada orang yang mengucapkan dari penduduk bumi tadi. Dan bagi mereka orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala lihat, maka dia berhak untuk mendapatkan janji dari Allah, yaitu Allah akan berikan kepadanya apa yang dia minta. Nah, ini
dalil yang menunjukkan bahwa di sana juga ada ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah dari hati yang betul-betul, maka Allah akan berikan keutamaan, yaitu Allah akan bukakan pintu langit, Allah akan melihatnya, dan bagi orang yang telah Allah Subhanahu wa taala melihat kepada orang tersebut, maka Allah akan memberikan kepada dia apapun yang dia minta. Nah, inilah waliullah. Inilah kekasih Allah yang mana setiap kali ucapannya, doanya tersebut selalu Allah kabulkan. Waliullah demikian. Nah, ini keutamaan betul-betul orang yang ikhlas dalam hatinya dan membenarkan dengan lisannya ucapan kalimat tauhid tersebut. Ini yang ketiga, berkaitan dengan syarat yang ketiga dan juga dalilnya dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Sekarang Al-Rabi yang keempat, wa dalilus sidqi, dan dalil bahwasanya di sana as-sidqu yaitu kejujuran. Ini juga merupakan syarat dari la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Di surat Al-Ankabut ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Al-Ankabut ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Mim. Ini suatu kalimat yang Allah Subhanahu wa taala biasa gunakan di awal-awal surat. Ini ayat yang termasuk ayat yang mutasyabihat. Ayat yang masih belum jelas maknanya. Hanyalah Allah yang tahu. Yang jelas di sini adalah suatu huruf dari huruf-huruf yang berbahasa Arab yang dengan tujuan Allah mengawali sebuah surat untuk memberitahukan kepada yang membaca bahwasanya ini Quran itu dengan bahasa Arab, dengan huruf-huruf Arab. Ini sebagian tafsir dari para ulama berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat di awal-awal surat. Alif Lam Mim. Kemudian di sana juga Alif Lam Ra. Ada Alif Lam Mim Shad dan juga yang lainnya. Ini termasuk ayat yang mutasyabihat, maka tidak perlu kita berdalam-dalam di dalam membahasnya. Cuma kita yakin ini adalah firman Allah yang tidak mungkin Allah meletakkannya di awal surat dalam keadaan sia-sia, tidak mungkin. Tapi di sana untuk menarik perhatian kepada orang yang membaca bahwasanya di sini betul-betul Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka itu akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengucapkan amanna, kami beriman. Wa hum la yuftanun, dalam keadaan mereka itu tidak diuji, tidak difitnah, tidak diuji. Ini tentunya perkiraan yang salah. Karena kebanyakan manusia diciptakannya sudah. Di sana tidak ada ujiannya. Ini tentunya perkiraan yang batil. Inilah perkiraannya orang-orang kafir. Karena mereka menganggap Allah tidak akan memberikan kepadanya ujian. Allah tidak akan memberikan kepadanya syariat. Allah tidak akan membebankan kepadanya kewajiban. Allah tidak akan membebankan kepadanya untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Ini tentunya keinginan orang-orang kafir. Tapi Allah betul-betul, ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui seorang hamba telah mengatakan amanna, kami beriman, maka Allah akan berikan kepadanya fitnah, Allah akan memberikan kepadanya ujian. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, maka benar-benar Allah akan mengetahui orang-orang yang jujur. Jujur di dalam ucapan la ilaha illallahnya. Jujur dalam hal keimanannya. Jujur dalam kalimat tauhidnya. Wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan sungguh Allah benar-benar akan mengetahui orang-orang yang dusta. Ini dalilnya syaitnya di sini, ya. Yani fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Allah benar-benar akan mengetahui orang-orang yang jujur keimanannya, jujur kalimat tauhidnya. Nah, Allah tahu dengan ujian tersebut, ketika dia sabar dengan ujian tadi, dengan fitnah tadi, maka inilah bukti akan kebenaran imannya seseorang, kebenaran akan tauhidnya seseorang, jujurnya tauhidnya seseorang. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Wa qaluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara manusia ada orang yang mengatakan amanna billah,
kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa bil yaumil akhir, dan juga dengan yaumul akhir. Wa ma hum bimu'minin, tapi mereka ternyata bukanlah seorang yang beriman. Mereka cuma mengucapkan dengan lisannya kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi sementara mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Itu orang-orang munafik. Yukhadi'un Allah wal ladzina amanu, mereka itu telah menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusihim, padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yashun, tapi ternyata mereka tidak merasakan. Inilah keadaannya orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun, pada hati-hati mereka terdapat penyakit. Jadi hati itu ada hati yang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Ada hati yang sakit, di sana juga ada hati yang mati. Ya, jadi hati itu terbagi menjadi 3. Ada hati yang salim, hati yang sehat, ya. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Kalau masih sakit masih mending, masih bisa diobati. Tapi kalau sudah mati, namanya manusia sudah mati, tidak akan mungkin bisa secara nalar, kita tidak akan mungkin bisa hidup kembali. Meskipun dokter secanggih apapun sudah belajar, mungkin sampai S4 mungkin kalau ada, tetap tidak akan bisa menghidupkan orang sudah meninggal. Kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula hati yang sudah mati juga tidak akan ada ulama manapun yang akan bisa menghidupkannya. Ya, karena sudah mati. Tapi kalau masih sakit masih ada kemungkinan untuk sembuh. Meskipun kemungkinannya sekian persen, tapi masih ada kemungkinan untuk sembuh. Nah, sementara di sini orang-orang yang ini masih dikatakan sebagai hati yang sakit. Fi qulubihim maradun, di hati mereka terdapat padanya penyakit, fazadahumullahu maradan, dan Allah tambahkan kepada mereka penyakitnya tadi. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada azab yang menyakitkan bima kanu yaksibun, disebabkan karena apa yang mereka dustakan. Jadi kan di sini syahidnya di akhir ayat yaitu bima kanu yakdzibun, ketika mereka itu mendustakan. Ataukah yukhadi'un Allah wal ladzina amanu, mereka menipu, maksudnya mereka tidak jujur. Dalam keimanannya mereka itu menipu. Mengaku dengan lisannya beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi ternyata mereka bukanlah seorang yang beriman. Jadi mereka tidak jujur dalam keimanannya, ya. Maka hal ini tentunya kita tahu bahwasanya di antara syarat kalimatut tauhid, syarat keimanan harus jujur dalam keimanannya. Tidak sebagaimana orang-orang munafik yang mana mereka menipu Allah dan Rasulnya, ya, dan mereka bahkan dengan perbuatannya itu telah menipu diri mereka sendiri. Tidak jujur dalam ucapannya, tidak jujur dalam imannya, tidak jujur dalam tauhidnya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ini dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya di antara syarat la ilaha illallah adalah harus dengan jujur. Benar-benar diucapkan dengan jujur. Nah, dengan lisannya, kemudian juga hatinya juga mengakui akan apa yang dia ucapkan. Wa min as-sunnati, dan dalil dari as-sunnah ma thabata fi sahihain, apa yang telah sabit dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'ala an-nar. Ini muttafaqun alaih. Ma min ahadin, tidaklah ada seorang pun yang mengucapkan, yang bersaksi, ya, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, sidqan, dalam keadaan jujur, ya, dari hatinya. Illa harramahu Allahu 'ala an-nar, kecuali Allah haramkan baginya an-nar. Allah haramkan bagi dia neraka. Ketika dia betul-betul mengucapkan kalimat tauhid dengan jujur dari hatinya, setelah dia mengetahui maknanya, berilmu tentang maknanya, kemudian yakin dengan kandungannya, dan juga yang ketiga yaitu ikhlas dalam mengucapkannya, dan yang keempat dia harus jujur dengan ucapannya, tidak mendustakan apa yang dia ucapkan, tentunya dengan melaksanakan konsekuensinya, yaitu meniadakan seluruh sesembahan yang berhak disembah kecuali kemudian selanjutnya menetapkan satu sembahan yaitu Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Maka orang yang seperti ini, ya, maka Allah haramkan bagi dia untuk masuk ke dalam neraka. Tidak akan mungkin masuk ke dalam neraka karena Allah sudah mengharamkannya. Ini dalil dari as-sunnah berkaitan dengan syarat la ilallah yang keempat yaitu as-sidq. Kemudian khamis yang kelima, dalilul mahabbah, dalil
tentang mahabbah. Bahwasanya mahabbah, yaitu kecintaan, ini merupakan salah satu syarat, yaitu syarat yang kelima dari syarat la ilaha illallah. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mahabbah, harus cinta dengan apa yang dia ucapkan tersebut. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Nah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang yattakhidhu min dunillahi andadan, menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan tadi sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti kan di sini menyamakan kecintaan saja antara Allah dengan yang lainnya sudah termasuk perbuatan kafir, perbuatan syirik. Maka tentunya ketika mencintai lebih daripada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, ini tentunya lebih lagi. Lebih utama dikatakan sebagai perbuatan syirik. Ini syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Ya. Oleh karena itu tentunya ketika seorang cinta, ya, maka cinta didasari dengan cinta karena Allah. Ya. Dan tidak sampai melebihi kecintaannya kepada Allah dan juga Rasulnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka sangat cintanya kepada Allah. Inilah bukti keimanan seseorang adalah ketika mereka itu mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat. Asyaddu hubban lillah, yaitu sangat dengan kecintaan yang sangat. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-165. Wa qalu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, yaitu di surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, keluar dari agamanya, itu agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka juga mencintai Allah. Nah, perhatikan, ya, kaum yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti, orang-orang yang murtad tadi Allah akan ganti dengan orang-orang yang mencintai Allah. Nah, dan Allah juga mencintai mereka. Inilah orang-orang yang beriman. Maka di antara bukti cintanya, bukti keimanannya adalah dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Azillatul 'alal mu'minin, di antara sifatnya mereka adalah mereka itu memiliki sikap lemah lembut kepada orang-orang yang mukmin. A'izzatul 'alal kafirin, dan mereka itu aizzah, yaitu keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalannya Allah, wa la yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Tidak takut dengan celaan. Tetap mereka melaksanakan syariat Islam, melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Ini dari Al-Quran yang menunjukkan di sana mahabbah, kecintaan termasuk syarat dari la ilaha illallah. Karena ketika seorang, ya, memberikan rasa cinta ini kepada selain Allah lebih daripada dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia telah terjatuh dalam syirkul mahabbah, yang mana tentunya ini syirik yang besar. Syirik yang besar, karena orang-orang yang demikian Allah katakan, Allah golongkan sebagai orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, sama dengan orang yang menjadikan tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa min as-sunnah, dan dalil dari as-sunnah yang menunjukkan bahwasanya mahabbah termasuk di antara salah satu dari syarat la ilaha illallah. Ma thabata fi sahih, apa yang sabit dalam sahih, yakni sahih, ya, Bukhari juga sahih Muslim, dan sahihain di sini. Ma thabata fi sahihain. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun,
Man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perangai, ada 3 sikap. Ada 3 sifat yang man kunna fihi. Barang siapa yang terdapat padanya sifat tersebut, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Nah, apa itu 3 sifat tersebut? Apa itu 3 perangai tersebut? Itu yang pertama, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang paling dicintai daripada selain keduanya. Jadi menjadikan, memposisikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ini yang pertama, orang yang seperti ini. Orang yang memiliki perangai seperti ini, cinta kepada Allah dan juga Rasulnya di atas segala-galanya, maka dia akan bisa merasakan manisnya keimanan. Dia baru dikatakan sebagai seorang yang beriman dengan sempurna keimanannya. Ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi di atas kecintaan yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, perangai yang kedua, yang mana ketika seorang ada padanya sifat ini, maka dia akan bisa merasakan manisnya keimanan, yaitu wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah seseorang itu mencintai orang lain. Dia tidak mencintainya kecuali karena cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada orang ini atas dasar cinta karena Allah, bukan karena individunya, bukan karena hartanya, bukan karena ketampanannya, bukan karena kecantikannya, bukan karena kedudukannya, tapi cinta betul-betul karena Allah, karena dia berada di atas agama Allah, maka cinta kepadanya. Nah, demikian. Maka ketika seorang yang cintanya itu karena ini, didasari dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau suatu ketika orang yang dicintainya itu menyimpang dari jalannya Allah, setelah dinasihati kemudian ternyata tidak mempan nasihatnya tersebut, maka tinggalkan. Karena dia cinta bukan karena orangnya, tapi karena Allah. Karena ketika dia menyimpang dari jalannya Allah, maka tinggalkan. Maka di sini menunjukkan larangan untuk fanatik dengan salah satu orang. Karena tentunya ketika fanatik terlalu hulu dengan salah satu orang, tentunya ini akan bisa membawa kepada kesesatan. Ketika seorang senang kepada orangnya bukan karena Allah, maka kemanapun dia pergi akan diikuti. Kemanapun dia pergi akan diikuti. Meskipun dia benar atau salah, diikuti terus. Ya. Padahal tentunya kita harus tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Maka tentunya di sini, ya, hendaklah seseorang itu mencintai orang lain. Dia dasari cintanya itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka orang seperti ini, dia akan bisa merasakan manisnya keimanan. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha. Wa yakriha. Karaha yakrihu. Akraha yakrihu. Wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri ba'da idh anqadahu Allah minhu kama yakrahu ay yukdhafa fin nar. Nah, dan dalam seorang ini sifat yang ketiga, yaitu ketika seorang ada padanya sifat ini, dia akan bisa merasakan manisnya keimanan, yaitu hendaklah dia benci. Dia tidak senang, dia benci untuk kembali kepada kekafiran. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia dari kekafiran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi saya Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya di sana di antara syarat keimanan, syarat kalimatut tauhid, ya, adalah dengan ucapan la ilaha illallah tersebut, yaitu dengan mahabbah. Ya, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya di atas segala-galanya. Kemudian kalau mau cinta kepada manusia selain Allah, maka dia dasari cintanya tersebut, yakni atas dasar cinta karena Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ketika seorang ingin mendapatkan manisnya keimanan, maka dia harus benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api, itu ke dalam neraka. Nah, ini yakni syarat yang keenam, syarat yang kelima, dan juga dalilnya dari Al-Quran juga Sunnah. Dan insyaAllah untuk syarat yang keenam dan ketujuh masih ada 2 syarat lagi. Dalil-dalilnya akan kita sebutkan pada waktu yang akan datang insyaAllah. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Belum ya, maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.